Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini saya akan memberikan tema sakit hati Tuhan. Di Ulangan 9 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Seperti yang pertama kali, roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Penjualan organ tubuh, saudara. Tuhan melihat semua yang ada di dunia ini. Pada saat manusia diculik, pada saat manusia dibelah, diambil organ tubuhnya, pada saat itu Tuhan menangis, menyaksikan semua perbuatan manusia yang terkutuk, menimbulkan sakit hati Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Apa yang harus Tuhan lakukan lagi? Setelah dia disalib, setelah dia berkorban untuk dunia ini, tapi dunia semakin jahat. Bukan semakin sadar, tapi semakin jahat. Seakan-akan mata Tuhan itu tidak pernah melihat keadaan dunia ini. Kita buka di Yeremia 22 ayat 17. Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung, kepada penumpahan darah orang yang tak bersalah, kepada pemerasan dan kepada penganiayaan. Karena hanya mengejar keuntungan, sampai-sampai tega melakukan perbuatan penjualan organ tubuh. Saya menyaksikan beberapa banyak video. Pada saat mereka membelah itu, mereka tidak bius. Langsung dibelah sampai bunyi krek-krek. Habis itu apa? Pada saat manusia yang dibelah ini mau diambil organ tubuhnya itu berteriak, ditampar, saudara. Sakit hati Tuhan melihat semua ini. Saya cuma menyampaikan di sini kepada setiap orang yang melakukan seperti ini, bertobat sungguh-sungguh. Karena neraka itu kekal. Jangan saudara dibutakan oleh uang, dibutakan oleh sesuatu sehingga saudara melakukan itu. Karena iblis cuma datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Setelah kita binasa, setelah kita berbuat apa yang tidak Tuhan inginkan, iblis pergi dan tertawa, saudara. Jadi saudara harus sadar. Demikian juga prostitusi anak-anak di bawah umur. Apakah mata Tuhan tidak melihat semua yang terjadi di muka bumi ini? Semua orang berlomba-lomba untuk pesta pora, menjual anak-anak di bawah umur untuk dipakai sebagai alat prostitusi. Apakah Tuhan tidak menangis? Apakah tidak sakit hati Tuhan melihat itu? Saudara-saudaraku yang terkasih, jika saudara menonton video ini, cepat sadar dan bertobat. Saya pun demikian, saudara, pernah melakukan dosa seperti saudara. Dosa apa yang tidak pernah saya lakukan? Pada saat saya buka hati buat Tuhan, Tuhan menjamah saya, Tuhan bertata di hati saya tidak mau lakukan perbuatan dosa. Sekecil apapun, saya berjuang untuk tidak melakukan perbuatan itu. Karena Yesus Kristus adalah Allah yang nyata, saudara. Mujizat-mujizatnya terjadi secara luar biasa. Jadi saudara yang menyaksikan ini, jangan lagi menjual anak-anak di bawah umur. Jangan lagi menjual manusia-manusia buat dijadikan alat prostitusi. Wanita-wanita cantik juga semua, karena sakit hati Tuhan. Bayangkan saudara, anak-anak itu yang mempunyai kerajaan sorga. Yesus berkata, marilah, karena mereka yang punya kerajaan Allah dibuat sebagai alat prostitusi, saudara. Bagaimana tidak sakit hati Tuhan Yesus kita? Bagaimana Allah yang maha tinggi itu tidak sakit hati? Bagaimana tidak ada gempa bumi di mana-mana? Bagaimana tidak ada tsunami, longsor? Karena apa? Sudah bagian dari Lucifer. Jadi saudara harus bertobat. Persetubuhan satu keluarga, kita tidak tahu di mana ada, di rumah-rumah mana, di daerah mana yang ada seperti itu. Satu keluarga bersetubuh, saudara. Dan mereka santai aja, asik aja. Seakan-akan mata Tuhan itu tidak pernah melihat kejadian itu. Saudara bayangkan, sedarah
Mari kita buka di Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi dari hati itu, iblis itu, kalau kita tidak biarkan Tuhan bertahta di hati kita, iblis yang bertahta di hati kita, dan semua perbuatan itu bisa terjadi, saudara. Kita bisa bersetubuh dengan ayah kita bisa bersetubuh dengan ibu kita bisa bersetubuh dengan saudara kita, bahkan anak kita. Oh, haleluya, sangat mengerikan. Markus 7 ayat 22-23, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi kita harus menjaga betul-betul hati kita supaya tidak najis, supaya hati kita itu yang bertahta Tuhan, Allah yang maha besar, supaya hati kita itu diubahkan, supaya kita yang tadinya kerjanya bersinah, kita diubahkan menjadi yang kudus. Supaya tadinya kita minum alkohol, kita diubahkan menjadi yang kudus. Supaya tadinya kita yang mencela orang, kita diubahkan menjadi yang baik. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus kita Kristus, coba kita belajar dari buah-buah roh. Bagaimanakah itu yang harus kita lakukan di Galatia 5 ayat 22 dan selanjutnya. Juga buat bandar-bandar narkoba, sampai hati kalian membuat mereka rusak. Satu narkoba saja yang dilempar ke diskotik itu bisa membahayakan 5.000 orang di dalam diskotik. Bagaimana dengan yang di rumah-rumah? Bagaimana hebatnya mereka menyebarkan narkoba itu? Sampai sekarang pun ada di vape, di berbotol-botol mereka buat. Jadi bandar-bandar narkoba ini harus sadar bahwa yang dia lakukan itu bukan kehendak Bapa, bukan kehendak Allah, tapi kehendak Lucifer dan kaki tangannya. Semua sudah sesat, semua sudah semakin jahat. Bumi ini sudah diinjak-injak sama Lucifer, saudara. Jadi kita yang masih bisa sadar, baiklah kita harus sadar. Kita baca di 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah sebab Allah kudus. Jadi kalau kita merokok, kita tidak kudus, saudara. Allah pergi meninggalkan kita karena dia suci, dia kudus. Apalagi kalau kita narkoba, bagaimana kehidupan kita, bagaimana jalan pikiran kita dirusakkan. Sampai-sampai ada yang sudah tidak kuat dengan narkoba itu. Memang iblis menyerang kita dengan kita dikasih sakit hati, kita dikasih kecewa. Makanya kalau ada roh sakit hati, roh kecewa, langsung tengking dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kita tidak jadi narkoba. Pada saat kita sudah narkoba, otak kita sudah gila, kita dibawa kemana? Panti rehabilitasi. Kalau kita sampai gila dan tidak bisa tertolong, ada di satu negara yang seperti zombie semua ya, karena sudah bebas narkoba. Jadi memang sesat, jadi jangan kita ikuti, saudara. Juga aborsi dari narkoba itu seperti sabu-sabu, saya itu dikasih penglihatan semua sama Tuhan Yesus. Jadi begitu gampangnya mereka mau menghancurkan janin, mau mengaborsi anak itu dengan narkoba, saudara, dengan pakai sabu, dengan pakai barang-barang terlarang, supaya anak itu mati di dalam kandungan. Satu, karena mereka tidak punya uang untuk menguburkan. Karena mereka tidak mau anak ini lahir, mereka tidak bisa cari uang lagi di bar-bar, di diskotik untuk menjual-jual diri. Jadi satu-satunya jalan mereka pakai sabu-sabu untuk mematikan janin yang di dalam kandungan itu. Bagaimana Tuhan tidak berduka? Bagaimana Tuhan pada saat ini tidak meneteskan air mata? Siapa bilang Tuhan Yesus ketawa? Siapa bilang Allah yang maha besar ketawa? Dia sedang menangis, mencucurkan air mata yang melihat keadaan dunia yang semakin parah, saudara. Homoseks dan lesbian semakin marak. Bahkan mereka itu dengan terang-terangan di TikTok, di Facebook, di mana-mana mereka sebar bahwa mereka itu pasangan-pasangan yang hebat. Padahal itu melanggar kekudusan. Tuhan tidak mengizinkan lesbian, Tuhan tidak mengizinkan homoseks. Karena mereka itu makan barangnya sendiri, itu terkutuk. Dosa kutuk turunan, saudara.
Jika salah satu dari orang tua kita menyembah berhala atau percaya selain Allah, turun di salah satu anaknya menjadi lesbian, homo, banci, bencong, dan lain sebagainya. Yang makan sesama jenis, dan mereka pikir itu benar, saudara. Mari kita baca Roma 1 ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dengan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Jadi yang tidak wajar. Kalau suami istri itu yang wajar, yang tidak wajar suami dan suami, istri dan istri, perempuan dan perempuan, laki-laki dan laki-laki. Itu yang tidak wajar, saudara. Jadi saudara jangan bilang, ini takdir saya, inilah nasib saya bisa menjadi seperti, oh no. Lesbian itu harus bertobat sungguh-sungguh. Homoseks harus bertobat sungguh-sungguh. Mari kita buka kembali. Kemesuman laki-laki dengan laki-laki, menyala-nyala kemesumannya laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Sesat. Ini firman Tuhan yang berkata, saudara. Laki-laki dengan laki-laki sesat, perempuan dengan perempuan sesat. Bukan saya yang berkata-kata, tapi firman Allah sendiri. Jadi saudara jangan bilang itu gak apa-apa, ini takdir gue seperti itu, bencong-bencong, saudara ya. Tidak boleh. Jadi maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Jadi itu terkutuk. Mereka seperti itu bukan menyenangkan hati Allah, tapi terkutuk. Saya pernah menegur satu artis besar ya. Satu artis besar pada saat Tuhan menyampaikan penglihatan itu, saya menegur dia dan masih ada inboxnya ya. Dia ngamuk, dia kata-katain saya dan tidak mau dengar. Akhirnya beberapa tahun kemudian dia tantangin saya, berapa tahun kemudian saya cuma berdoa dan saya tidak mau ribut-ribut ya. Pada saat berapa tahun kemudian dia meninggal, saudara. Pada saat itu mulai semuanya memberi masukan-masukan, yang ada yang masukan yang salah dan yang benar. Jadi di sini intinya kita terkutuk kalau kita menjadi lesbian, homoseks, banci dan sebagainya. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Begitu juga dengan perceraian. Mari kita lanjutkan di part selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.